dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Yes. Go. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka Dalam nama-Mu, oh. dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kuduslah, Kudus-kuduslah Kamu, Kau Raja di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Ku dibebaskan Bebaskan, ku dilepaskan, oleh kuasa darah-Mu. ku dipulihkan Ku disembuhkan oleh kuasa sekarang. Sekarang hatiku bersuka Dalam nama-Mu, dalam nama-Mu. kemenanganku. Sama-sama angkat tanganmu. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, oh. Kudus nama-Mu, Yeah, yeah. Oh, oh. Yesus Kau kekuatanku, Kemenanganku, kebesar. Oh, 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 oh. Shout it louder. Oh, 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 oh. Clap your hands. Oh, 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 oh. Go, jump, 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 jump. Let's go. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kuduslah. kudus nama-Mu, Kau Raja Di hidupku, Yesus Kau kekuatan kemenanganku, kemenanganku. kemenanganku, 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 kemenanganku. Army of God, shout Jesus! Jesus! Yeah! Say woo! Are you ready, Army of God? Are you ready to jump? Are you ready to dance? Are you ready to shout? Let's go! Whoa, 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 whoa. Say now is the time. Now is the time, your people arise to be an army, show your glory. There is no one who can stop us now to take the
Show your greatness. Show your greatness and your power. Give us the victory. Show your greatness and your power. Give us the Victory. Let's go. Ha, 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 ha. Are you go? We are the young of God. Oh, oh, oh. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the young of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the young of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the young of God. Burning, burning the fire of God, yeah. I say I own it, Jakarta. Say yeah, yeah, yeah. I say Jakarta, for Jesus. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Berikan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan kita. Sekali lagi Army of God make some noise! Yes! Shalom Army of God Jabodetabek. Apa kabar kalian semuanya? Siapa yang sudah kangen nih? Ya, siapa yang sudah kangen ibadah bareng-bareng di gereja Mawar Sharon? Bisa lambaikan tangan kalian dimanapun kalian berada. Wah, udah gak sabar ya. Dan saya kangen banget sama kalian semua. Dan bersyukur hari ini kita bisa ketemu ya semua karena kasih karunia Tuhan secara virtual. Saya percaya banget bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Ada kasih Tuhan di rumah-rumah, ada sukacita Tuhan di setiap kamar, di setiap ruangan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan pelihara setiap kehidupan kita, yang percaya katakan amin. Oke, dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join dengan ibadah online kita Gereja Mawar Sharon, Youth Army of God, Jakarta, Tangerang, Jabodetabek. Ya, dimanapun kalian berada yang baru pertama kali join, ya bisa lambaikan tangan kalian sekali lagi. Ya, saya bisa melihatnya dengan iman. Ya, dan kita mau sambut kalian sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home! Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Jakarta. Dan hari ini kami juga mau mengajak kalian yang baru pertama kali join dengan ibadah kita. Atau mungkin kalian belum pernah join dengan yang namanya Connect Group. Di mana kita bisa kumpul sama-sama dalam kelompok kecil yang sekarang kita adakan masih secara online. Dan saya juga percaya bahwa semua orang butuh teman. Don't do life alone. Jadi kita mau sama-sama terkonek ya, kalian bisa hubungi nomor call center yang ada di layar kalian. Kalian bisa hubungin kami dan kami akan segera memfollow up Anda, mengkonekkan Anda dalam komunitas yang tepat. Karena bagi kami, gereja bukan hanya sekedar gedung ibadah gitu ya, tapi ini adalah rumah rohani di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, memuliakan nama Tuhan, saling support satu dengan yang lain. Apalagi di masa-masa sekarang bukan masa yang mudah, tapi kita percaya bersama-sama dengan saudara seiman kita bisa jadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan juga minggu ini adalah minggu yang ketiga. Dan kita akan memberikan persembahan misi di mana persembahan ini akan digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah khususnya di Jabodetabek. Kita percaya bahwa jiwa-jiwa akan semakin banyak dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, untuk itu Anda bisa mentransfer persembahan misi Anda di nomor rekening yang tertera juga di layar kalian.
Yuk sama-sama kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Kau beri buat kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami biar sungguh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Banyak orang-orang semakin dimenangkan buat Tuhan, semakin banyak orang-orang kenal sama Tuhan. Melalui kehidupan kami mau menjadi berkat untuk banyak orang. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami dan keluarga kami. Kami mau ya Bapa memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan saya juga mau mengumumkan untuk minggu depan dan minggu ini juga kita masih mengadakan CG secara online dan ibadah secara online. Akhir kata, yuk sama-sama kita tetap berapi-api di dalam Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita persiapkan diri dan kita percaya bahwa Tuhan siap memberikan yang terbaik untuk kita semua. Happy Sunday and God bless you all. Shalom Army of God, balik lagi bareng aku Suli di Army of God News. Pengen ngucapin bagi kalian yang pertama kali join di ibadah ini, welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawar Saron Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat yang super cutie pie untuk bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Bagi kalian yang ingin join, bisa langsung hubungin Instagram kami di @gms_jakarta_barat bagi kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan @gms_tangerang bagi kalian yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Nah, pasti pada pengen tahu kan ada news apa aja sih minggu ini? Let's check this out. Jangan lewatkan GMS Jabodetabek Worship Night dengan judul Loving You pada hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta. Mari ajak seluruh keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sampai berjumpa dalam hadiratnya. Minggu ini, Connect Group akan tetap diadakan secara online. Mari terus antusias untuk bertumbuh dalam CG-CG yang ada. Jangan lupa juga untuk mengajak sebanyak mungkin rekan dan kerabat Anda untuk turut bergabung dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon sebagai berikut. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Sekian Army of God News untuk minggu ini. Gereja Mawar Saron Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Have a blessed day and God bless you. Making disciples, transforming lives. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
surga Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Untuk selalu tinggal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu
selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali nyanyikan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah setiap kali urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama angkat tangan bulan sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. sekali lagi katakan Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Kau satu di hatiku. kami katakan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami Engkaulah satu-satunya Tuhan. Allah yang kami percayai, Allah yang kami sembah. Allah yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami masih boleh bernafas, kami boleh hidup, kami boleh sehat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang dapat memuaskan setiap kehidupan kami, memuaskan jiwa kami, memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Sehingga masa muda kami menjadi baru seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami teduhkan hati kami tundukkan hati kami di bawah kuat kuasa firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap hati kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan semua Army of God yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama mengatakan amin. Thank you PAW. Shalom Army of God, gimana kabarnya semuanya? Saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi Anda semuanya. Ya, tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah How to get your confidence back, atau bagaimana caranya untuk mendapatkan keyakinan atau kepercayaan kita kembali. Ya, pertanyaannya adalah Where did your confidence go? So you have to get it back. Kemana perginya keyakinan kita sampai kita harus mengambil kembali keyakinan tersebut. Ya, pernahkah di dalam hidup kalian merasa kita tidak bisa menemukan rasa percaya diri kita? Kita merasa kita kehilangan our confidence. Ya, is our confidence hiding? Did I forget it somewhere? Kita bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita telah kehilangan rasa percaya kita. Kadang seperti kita tinggalkan di satu tempat, tapi kita nggak tahu, kita nggak sadar kalau ternyata kita tinggalin di situ. Ya, nah gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan itu kembali kalau kita tidak bisa menemukannya? Yang pertama kita harus menemukan dulu di mana confidence itu berada, baru kita bisa mendapatkannya kembali. Berapa banyak dari kita seringkali membuat alasan, ya kita mengarang sebuah cerita, kita making excuses. Lalu kita sering berkata, aku terlalu muda untuk lakukan ini, aku terlalu muda untuk lakukan itu. Aku gak punya pendidikan yang cukup, aku gak bisa, aku gak punya waktu, and so on, and so on. Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya all this story that we made up, all these excuses sebenarnya hanya menunjukkan apa yang ada di dalam kita. Kita sebenarnya kekurangan keyakinan, we lack of confidence. Atau bahkan kita telah kehilangan kepercayaan kita. We lose our confidence. Ya, seperti saya pertengahan bulan lalu, waktu C. Tirsa bilang gitu ya, Gra, it's your turn, waktunya kamu khotbah gitu. Terus your time is coming, dia bilang khotbah ya. Nah kalian tahu apa yang saya katakan pertama-tama, saya waktu persiapan sampai saya buka lagi chatnya di WhatsApp ya. Saya bilang apa ya waktu Tirsa bilang, Gra kamu khotbah ya gitu. Terus saya bilang begini saudara, mengundurkan diri boleh gitu, kabur ya, bolehlah, aku lagi sibuk loh. Lagi banyak kerjaan, gak ada pengkhotbah lain, yang lain aja dulu, aku nanti aja belakangan. Ya, bayangkan, itu yang saya katakan sama C. Tirsa. Aku bilang, Cak, aku tak mengundurkan diri aja ya. Coba kasih yang lain aja, aku nanti aja kalau udah gak ada pengkhotbah lagi. Tirsa bilang, it will never happen gitu ya. So ya udah, akhirnya ya udahlah saya oke kan gitu ya. Tapi Tuhan bilang intinya bayangkan gimana saya mau khotbah tentang confidence. Lawang saya aja gak percaya kalau saya ini bisa melakukannya. Mungkin kita juga seperti itu. Kalian dan saya mungkin kita pernah merasakan hal yang sama. Tapi Tuhan bilang Grace gitu ya. Kalau kamu tidak membutuhkan pesan ini sebanyak seperti orang-orang yang akan mendengar yang membutuhkannya. Maka kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang hal ini.
Justru karena kamulah kata Tuhan yang sebenarnya pertama-tama sangat membutuhkan pesan ini, maka kamu qualified untuk mengajarkannya. You are appointed and you are anointed to do this gitu ya. So I said okay gitu, oke Tuhan ya wes aku mempersiapkan semuanya dengan baik. Ngeri kan saudara ya, bahkan saya aja bisa merasakan aku gak bisa, I cannot do this. I don't believe I can do this gitu. Ya, so hari ini kita mau belajar tentang how to get your confidence back. Army of God, are you ready to get your confidence back? Dimanapun Anda berada, katakan amin. Amin. Ya, kita buka bersama-sama di Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan katakan begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di NIV version dia bilang kayak gini, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ya, firman Tuhan katakan, do not throw away your confidence. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Why? Kenapa Tuhan bilang jangan? Hey, Army of God, orang-orang muda, jangan lepaskan kepercayaanmu. Kenapa kita gak boleh melepaskan kepercayaan kita? Karena begitu kita melepaskan kepercayaan kita, guess what? Akan ada keraguan datang menguasai hati kita. Kebenarannya adalah keraguan dan keyakinan tidak bisa ada di saat yang bersamaan di dalam hati kita. You either have doubt or confidence. Kalau kita punya confidence, otomatis keraguan tidak bisa ada di dalam hati kita. Tapi sebaliknya ketika kita melepaskan kepercayaan kita, our confidence, secara otomatis keraguanlah yang akan mengisi hati kita. Di mana posisi hati kalian sekarang? Apakah kalian berada di dalam posisi keyakinan atau posisi keraguan? Ya. How many of us in our lives we live in the shadow of doubt? Berapa banyak dari kita di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam bayang-bayang keraguan. Seperti saya tadi, sebenarnya saya ragu dengan diri saya sendiri. Saya bisa nggak ya? Apa saya bisa khotbah? Apa saya bisa ngomong dengan baik? Apa saya bisa mempersiapkan khotbah dengan baik? Saya meragukan diri saya sendiri. Gitu ya. Atau mungkin kita juga meragukan orang lain. Atau keraguan mungkin pernah merampok harapan akan masa depan kita. Ya, masa depan kalian gak yakin. Kalian bisa masuk ke kampus impian. Kalian mempertanyakan, was I good enough? Apa saya cukup baik? Apa saya cukup pintar? Apa saya cukup mampu untuk ngambil di sekolah tersebut, di kampus tersebut? Saya bisa gak ya masuk ke kampus itu? Ya, atau sebagai seorang anak, mungkin kalian pernah ragu akan kasih sayang orang tua. Kira-kira papa mama sebenarnya sayang gak ya sama saya? Papa mama sebenarnya cinta gak sama saya? Kalian ragu kalau papa mama tuh sebenarnya sayang gak? Aku ini sebenarnya dikasihi gak sih oleh papa dan mama? Ya. Seperti tadi, mungkin merampok masa depan kita. Akhirnya kita sering melewatkan banyak kesempatan. Karena kita tahu waktu kesempatan datang, itu berbarengan dengan resiko kita akan mengalami penolakan. Dan kita takut ditolak. Kita takut mengalami penolakan. Ya. Atau bahkan kalian mungkin sebagai seorang teman. Kalian mungkin pernah dikecewakan teman. Dihianati, ditinggalkan. Ya, diomongin di belakang. Sampai hari ini kalian ragu. Kalau kalian akan benar-benar bisa punya teman yang sungguh-sungguh sayang sama kalian. Kalian udah gak percaya, kehilangan kepercayaan kalau seseorang itu benar-benar bisa tulus mengasihi saya. Kalian gak percaya. Ya, sering kali semua keraguan tersebut menimbulkan insecurity atau rasa tidak aman. Yang kadang cukup meyakinkan kita dan membuat kita merasa bahwa aku ini memang tidak cukup baik. Ya, aku tidak cukup cantik, tidak cukup ganteng, tidak cukup pintar, tidak layak dicintai, tidak layak diperjuangkan. Dan list keraguan kita terus bertambah panjang dalam kehidupan kita. Kita merasa masa depan itu kayak, it's so scary to me. Gitu ya, masa depan terlalu menakutkan bagi saya. Pertanyaannya, kenapa kita hidup terus dibayang-bayangi keraguan? Kita meragukan diri kita meragukan orang lain, bahkan secara gak sadar kita meragukan Tuhan. Ya, saya tinggal di seberang gereja ini kalau setiap waktu masih zaman kerja gitu ya, waktu sebelum work from home ini, saya setiap hari pulang pergi itu jalan kaki.
saudara ya, dari apartemen saya jalan ke sini, kalau pulang saya pun jalan karena deket cuman nggak sampai 5 menit jalan. Gitu ya. Nah, terus ketika saya pulang sore hari biasanya waktu saya jalan bersama dengan suami gitu ya, biasanya matahari itu akan ada di belakang saya. Karena itu sekitar pukul jam 4:30 sore gitu ya. Jadi matahari akan ada di belakang. Nah, waktu saya jalan, waktu matahari itu ada di belakang, otomatis saya akan dapat melihat bayangan ada di depan saya. Ya, pernah waktu itu saya jalan terus saya lihat, waduh bayangannya gede sekali ya. Padahal saya ini tingginya mungkin cuma 165 cm, tapi bayangannya bisa like 3 meter gitu di depan saya. Ya kan? Waktu saya berjalan membelakangi matahari, bayangan itu ada di depan saya. Nah, apa itu definisi bayangan? Shadow adalah a dark area or shape produced by a body coming between rays or light and a surface. Sebuah area gelap atau sebuah bentukan yang dihasilkan dari tubuh atau benda yang berada di antara sinar matahari dan sebuah permukaan. Ya, nah kenapa tadi saya bisa lihat bayangan saya? Karena saya berjalan menjauhi cahaya atau cahaya itu ada di belakang saya. Maka bayangan diri saya akan jauh lebih besar daripada diri saya yang sesungguhnya. Ya. Nah, sama seperti bayangan tubuh kita itu mendistorsi tubuh kita. Demikian pula bayang-bayang keraguan akan mendistorsi pikiran kita dan menguasai kehidupan kita dengan banyak kebingungan dan pertanyaan. Bayang-bayangan keraguan itu menjadi lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita berjalan menjauhi cahaya, bayangan diri kita, which is bukan diri kita yang sesungguhnya, akan jauh lebih besar dan menguasai kehidupan kita. Karena waktu kita berjalan menuju cahaya, otomatis bayangan itu pasti akan ada di belakang kita. Betul ya? Hanya ketika kita berjalan menjauhi cahaya, bayangan itu akan ada di depan kita dan menguasai diri kita. We can only find our true confidence in God. We don't believe in our self-confidence. We put our confidence in God. Kita nggak percaya kepada kepercayaan pada diri sendiri, enggak. Tapi kita menaruh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Nah, Tuhanlah terang kita. Tuhanlah sumber cahaya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berjalan menjauhi Tuhan, menjauhi cahaya, ketika Tuhan itu di belakang kita, maka yang kita lihat adalah bayangan diri kita yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ya, itu akan menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari bayang-bayang keraguan? Kita harus kembali, katakan kembali. Kembali kepada terang. Kita harus berjalan menuju terang. We must walk towards the light. Itu adalah satu-satunya cara supaya setiap bayang-bayang keraguan dari dalam kehidupan kita bisa hilang. Ya, nah hari ini how to get your confidence back? You have to walk towards the light. Amin. Faktanya seperti yang tadi saya sampaikan, keraguan dan keyakinan tidak dapat ada di dalam hati kita dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita mau hidup di dalam keyakinan, kita harus menyingkirkan semua kebohongan dari keraguan yang ada di dalam hati kita. Nah, saya mau sampaikan ada 3 bisikan keraguan yang paling sering kita dengar dalam kehidupan kita. Waktu saya bagikan, coba kalian cek hati kalian. Apakah aku pernah berpikir seperti ini? Apakah aku merasakan hal seperti ini? Ya, are you ready? Yang pertama, keraguan seringkali berbisik, I'm not good enough. Saya tidak cukup baik. Pernah gak dalam hidup kalian berpikir pengen banget melakukan sesuatu yang kalian rasa Tuhan panggil atau Tuhan suruh kalian untuk lakukan. Tapi tiba-tiba out of the blue ada perasaan ragu datang berbisik. Dia bilang, you can't do that. You are not good enough. Kamu tuh gak bisa. Kamu tuh tidak cukup baik untuk melakukan hal itu. Kamu pasti gak bisa. Percayalah, kamu pasti gak bisa. Dan tiba-tiba kita langsung merasa ciut gitu ya. String kayak shoot. Langsung hati kita kerasa pedih. Kita merasa insecure, kita merasa kita tidak cukup baik. Ya, atau keraguan mungkin datang dalam hidup kita di dalam bentuk khawatir. Kita khawatir ngecewain seseorang, khawatir bikin susah, khawatir bikin kesalahan orang lain dan bikin kesalahan dan dikritik orang. Khawatir kita memulai sesuatu dan kita gak bisa menyelesaikannya. Atau di lain waktu keraguan bisa datang dalam bentuk ketakutan. Takut apa? Takut terlihat bodoh, atau malah takut terlihat sombong waktu kita berpikir kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita takut gagal, takut ditolak orang. Ya, semua pikiran-pikiran ini sebenarnya kalau kita mau jujur di dalam diri kita sendiri, semua sumbernya adalah karena kita ragu, karena keraguan yang ada di dalam hati kita. Dan kalau keraguan ini diteruskan, itu akan jadi pattern dalam hidup kita dan kita percaya sebuah kebohongan yang berkata bahwa
I wasn't good enough. Saya memang tidak cukup baik. Mungkin kalian pernah ditinggalkan orang tua, atau bahkan dibuang oleh orang-orang yang kalian kasihi. Mungkin teman kalian meninggalkan, menghancurkan kepercayaan. Ada rasa sakit yang dalam, yang kalian rasakan akibat dari hubungan-hubungan yang rusak. Membuat kita ragu bahwa kita ini berharga. Kita ragu ke depan kita masih bisa gak ya punya hubungan yang sehat dengan orang-orang lain. Atau masih ada gak ya yang menginginkan saya. Kalian mulai melihat diri kalian sebagai barang yang dibuang, tanda kutip. Mudah tergantikan, tidak pernah cukup baik bagi orang lain. Hasilnya kita struggle dengan ketergantungan, dengan orang lain. Kita berusaha mencari good enough dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Sangat mudah di dalam pikiran kita ya, kita berpikir mungkin seandainya aku ini lebih tinggi, lebih cantik, lebih kurus, lebih putih, pasti aku akan merasa lebih baik gitu ya. Pasti aku akan merasa jauh lebih baik dari apa yang aku rasakan sekarang. Kenyataannya, manusia pertama Adam dan Hawa yang punya segalanya. Tahukah bahwa mereka pun bergumul dengan perasaan tidak cukup baik? Hawa, kita tahu semua cerita tentang Hawa. Hawa itu punya segalanya. Bayangkan, Tuhan udah kasih semuanya. Semua ribuan pohon, ratusan ribuan pohon itu bisa kamu makan, Tuhan bilang. Kecuali satu aja loh yang gak boleh dimakan. Dari semua pohon ini kamu boleh makan. Cuman satu yang kamu gak boleh makan. Ya, Hawa punya apa lagi? Hawa punya Bapa yang sempurna. Bapa mana seperti Bapa di sorga? Gak ada. Bapaknya Hawa itu sempurna. Hawa punya pria idaman, the one and only. Yang pasti akan mencintai dia. Ya karena gak ada wanita yang lain, ya kan? Cuma Hawa seorang. Hawa punya taman yang indah, no bad hair days, no wardrobe problems. Gak ada masalah dengan pakaian atau rambut gitu ya. Tuhan memberikan keberhargaan kepada Hawa melalui nilai diri Hawa sebagai anak Tuhan dan sebagai kemuliaan ciptaan Tuhan. Tapi ketika setan berada di tengah Hawa, di tengah antara Hawa dan terang kasih Tuhan, disitulah muncul bayangan keraguan pertama di dalam diri manusia. Iblis itu menaruh sebuah kebohongan. Di dalam diri Hawa dikatakan bahwa kamu tuh bisa jadi lebih loh. Kamu bisa loh Hawa menjadi seperti Allah. Kamu bisa mengetahui yang jahat dan yang baik. Ya, apa yang iblis lakukan? Iblis memutar hati Hawa. Dari yang tadinya berfokus kepada Tuhan, iblis putar. Akhirnya Hawa fokus kepada diri sendiri. Katakan kamu bisa loh jadi lebih. Ya, iblis selalu punya rencana untuk menipu kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan meyakinkan kita untuk meragukan Tuhan. Ya, meragukan karakter Tuhan dan lebih parah melanggar perintah Tuhan. Saya percaya sebelum iblis berbisik, Hawa pasti konten atau puas dengan dirinya. Hawa tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain sampai iblis membisikkan sesuatu di dalam dirinya. Akhirnya Hawa membandingkan dirinya dengan Tuhan. Gitu ya. Kamu bisa loh jadi lebih baik, kamu bisa loh jadi seperti Allah. Ya kan? Seringkali kita juga begitu. Seandainya saya seperti dia, seandainya saya punya ini dan itu, seandainya saya bla 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 bla. Saya pasti merasa lebih baik. Kebenarannya membandingkan diri tetap akan membuat kita merasa kosong sekalipun kita punya segalanya. Dan akan timbul sebuah pertanyaan baru, what's wrong with me? Ya, pertanyaan what's wrong with me akan memimpin kita percaya bahwa aku ini memang kesalahan. Ada yang salah denganku. I wanna tell you the truth. Tuhan tidak pernah menginginkan kita berpikir seperti itu. Ya, iblislah yang menginginkan kita berpikir demikian dengan selalu fokus kepada hal yang salah dibandingkan hal yang benar. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis berusaha selalu mengalihkan pandangan kita dari siapa kita di dalam Tuhan dan membuat kita fokus kepada kelemahan kita. Kejadian 3 ayat 11 dikatakan begini, siapa yang memberitahukan kepadamu Hawa bahwa engkau telanjang? Tuhan datang. Kita tahu ya ceritanya waktu Tuhan datang, Tuhan cari di mana Adam dan Hawa gitu ya. Terus Adam dan Hawa berkata, aku malu karena aku telanjang. Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu tuh telanjang? Ya, siapa yang bilang sama kamu kalau kamu tuh gak cukup baik? Siapa yang pernah bilang ke kamu kalau kamu gak bisa? Kalau kamu lemah, kamu bodoh, kamu gak layak, kamu kotor, kamu gak pantas dicintai. Siapa yang bilang itu ke kamu? Pernahkah kalian mendengar kata-kata seperti itu? Siapa yang bilang? Tuhan bilang, that wasn't me. Aku tidak pernah bilang seperti itu kepada kamu. Tahukah saudara perkataan Tuhan tentang kita? Tuhan bilang, kamu adalah anakku, kamu adalah sahabatku. Kamu dibenarkan, kamu dipilih, kamu berharga.
Kamu dapat melakukan segala sesuatu melalui kekuatan Kristus. Meragukan janji Tuhan akan membuat kita sulit mempercayai hati Tuhan. That's why kita harus tahu dulu kebohongannya supaya kita bisa menolak godaannya dan kita bergantung kepada perkataan firman Tuhan. Amin. His goodness makes me good enough. Temukan confidence kita pada janji dan firman Tuhan yang Tuhan katakan tentang kita. Jadikanlah ini sebagai senjata untuk kita melawan setiap kebohongan iblis. Ya, ada 4 hal. Ketika keraguan datang dan berkata saya tidak cukup baik, saya akan bergantung kepada kebenaran bahwa Tuhan ada untuk saya. God is for me, God is for you. Dia berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. I am fearfully and wonderfully made. Ketika keraguan datang dan berkata, saya lemah, saya sendiri. Saya akan hidup dari janji Allah dan berkata bahwa Allah di pihakku. Allah ada untukku. Aku bisa kuat, aku tidak takut, aku tidak gemetar. Sebab Tuhan Allahku dialah yang menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Ketika keraguan datang dan berkata tidak ada yang betul-betul mengasihimu. Tuhan berkata karena begitu besar kasihku kepadamu. Sehingga aku mengaruniakan putraku yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh kehidupan yang kekal. Ketika keraguan datang berkata kamu gak punya harapan. Kamu akan kecewa. Saya akan bergantung pada kebenaran Tuhan ada untuk saya. Dan dia punya rencana. I have a plan for you. Tuhan bilang, I know I have a plan for you. Dalam hidup Anda memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Waktu saya mempersiapkan semua khotbah ini, sebelum nulis gitu ya, ada sebuah lagu yang terngiang-ngiang gitu. Di telinga saya, ini lagu saya dengerin udah lama sekali. Waktu saya masih kecil, judulnya, saya lupa sampai judulnya ya, tapi kata-kata kira-kira begini. I know the plans I have for you. Terus dia bilang, I know just what you're going through. So when you can't see what tomorrow holds, and yesterday is through, remember I know the plans I have for you. Apa rencana Tuhan bagi Anda? To give you hope for tomorrow, joy for your sorrow, strength for everything you go through. To give you hope for tomorrow, joy for your sorrow, strength for everything you go through. Remember, I know the plans I have for you. Hai Army of God, hai Tony, hai Dina, hai Mary. Tuhan bilang, remember, I know the plans I have for you. Tuhan punya rencana bagi Anda, bagi kalian, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Sekalipun pilihan manusia akan berubah, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Orang mungkin berpikir kita tidak cukup baik, tapi Tuhan berpikir kita ini baik. Bahkan ketika seseorang memutuskan mereka enggak lagi menginginkan kita. Tuhan itu menginginkan engkau. Mazmur bilang, aku mengingini engkau. Tuhan menerima, Tuhan menyambut kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita dicinta, kita diterima, kita dibungkus oleh kebaikan. Dan kebaikan Tuhanlah yang menjadikan kita good enough. His goodness makes me good enough. Amin. Kebaikan Tuhanlah yang membuat kita good enough. Kalau kita berkata, I wasn't good enough. Remember, kebaikan Tuhanlah yang membuat kita good enough. Ya, amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, keraguan akan berbisik seperti ini. I'm such a failure. Saya adalah orang yang gagal. Ya, kegagalan itu bisa sangat menyakitkan bagi kita. Atau memalukan. Seringkali kegagalan bikin kita udah mau nyerah aja deh di tengah jalan. Ya, kegagalan juga seringkali mengubur kita di dalam rasa putus asa. Merasa kalah, aduh aku kok gagal lagi ya. Kenapa sih aku gak bisa memenangkan hal ini? Kenapa aku selalu jatuh di tempat yang sama? Kenapa aku ini gagal terus? Ya, kita mungkin kecewa dengan diri sendiri akhirnya. Marah sama diri sendiri. And too bad, seringkali kita juga percaya kalau Tuhan itu marah sama kita. Kita percaya sebuah kebohongan kalau Tuhan tuh kecewa sama kita. Ya, kenyataannya tidak demikian. Kalian ingat cerita Simon Petrus? Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Kira-kira Tuhan tahu nggak
waktu Petrus akan menyangkal, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan bilang, kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali. Ya, dan kenyataannya benar. Petrus gagal, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi tahukah Anda bahwa kegagalan Petrus di masa yang lalu dan potensi kegagalan Petrus di masa depan, karena saya percaya Petrus setelah gagal di masa lalu, dia bertaubat, dia juga pasti akan bisa gagal lagi kok di masa depan. Tidak mengubah bagaimana Tuhan melihat Petrus. Tuhan tetap berkata kepada Petrus, Petrus engkau adalah batu karang yang teguh. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Failure doesn't get the final say. Kegagalan tidak boleh menjadi kata yang final di dalam kehidupan kita. Kalian tahu tentang Yohanes 8? Kita buka bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-8 tentang perempuan yang berzina. Ya, tahu ya cerita ini, waktu itu ada orang Farisi sengaja mau menjebak Yesus. Mereka menangkap seorang perempuan yang berzina, lalu dibawa, Tuhan Yesus ini aku tangkap seorang perempuan, kita apakan dia, kita lempari dengan batu. Lalu Tuhan tidak berkata apa-apa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membungkuk dan menulis di tanah. Kemudian orang-orang Farisi itu terus berkata, Tuhan ini loh perempuan yang berzina, kita harus hakimi dia, kita harus lempari dia dengan batu. Gitu ya, Tuhan gak ngomong apa-apa. Tuhan sempat berdiri, lalu Tuhan bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silakan lempari dia pertama kali. Lalu Tuhan membungkuk lagi, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ketika Yesus membungkuk, tahukah kalian bahwa Yesus membantu perempuan ini supaya dia bisa berdiri dan menghadapi kegagalannya di dalam kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memakai peristiwa tersebut. Peristiwa yang tadinya orang rancangkan untuk kejahatan bagi perempuan ini. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan bagi perempuan tersebut. Kegagalan bisa membuat kita ragu bahwa masih ada harapan, situasi masih bisa berubah. Kita gak percaya kalau situasi itu bisa berubah. Bahkan kita gak percaya kalau diri kita pun bisa berubah. Hey, remember, you are not your failure. You are not your mistakes. Your mistakes does not define you. Tahukah kalian bahwa Tuhan bisa memakai setiap peristiwa di dalam kegagalan kita dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan mau memberikan sebuah permulaan yang baru. A new beginning, a fresh new start. Sebuah permulaan yang baru bagi kalian, bagi saya. Tuhan mau datang dengan segera menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia kemurahan dan pertolongannya dalam kehidupan kalian, setiap army of God. Remember, you are a work in progress. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. You are still a work in progress. Ya, selama kita bergantung kepada Kristus yang ada di dalam diri kita, selama kita ada di dalam Tuhan, kita akan tetap terus maju sekalipun kadang kita gagal. Even when we fail, we are failing forward. Selama Kristus ada di dalam kita, sekalipun kita gagal, percayalah Tuhan akan tetap membawa kita maju. Ya, so jangan izinkan kegagalan mengambil keyakinan kita, our confidence di dalam Tuhan. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, percayalah Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan. He turn it for good, for your own good. Menjadi kebaikan bagi kehidupan Anda. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, keraguan seringkali berbisik, I cannot stop worrying. Saya tidak bisa berhenti khawatir. Ya, beberapa waktu lalu, ya masih waktu ini, waktu masa-masa work from home ini, saya sempat ada satu masa di dalam masa work from ini, saya merasa exhausted banget gitu ya. Seperti kehabisan tenaga, kayaknya udah mau nyerah gitu. Saya khawatir tentang banyak hal, seingat saya di dalam kehidupan saya nggak pernah merasa sekhawatir ini kecuali yang kemarin itu. Saya khawatir akan banyak hal gitu ya, saya bingung akan banyak hal, saya pikirin hampir semua hal. Ya, pikiran saya kebagi-bagi sampai sulit tidur. Ya, saya merasa saya punya banyak tanggung jawab, ada hubungan yang harus saya bangun gitu ya. Saya rasa sangat kewalahan. Sekalipun mungkin secara fisik saya mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, tapi pikiran dan hati saya cenderung tinggal di persoalan di masa depan. Ya, seperti ada sebuah cerita di Alkitab yang kita juga sudah familiar, kita tahu tentang Maria dan Marta. Ya, kita baca bersama-sama di Lukas 10 ayat yang ke-38.
Lukas 10 ayat yang ke-38. Dikatakan seperti ini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan, you are worried and upset about many things. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Pernahkah kalian merasa dalam hidup ini ketika keadaan seperti kayaknya di luar kendali kita? Everything is out of our control. Kita kayak gak bisa handle. Sepertinya kok gak pernah sebelumnya kayak gini. Sepertinya sebelum-sebelumnya merasa semua berjalan baik-baik aja. Tapi kali ini kok beda. Kali ini kok saya ngerasa kayak saya gak bisa mengendalikan apa-apa ini dalam kehidupan saya. Makanya saya harus khawatir. Saya harus khawatir karena gak bisa nih saya kendalikan. Saya khawatir tentang masa depan, saya khawatir tentang anak, saya khawatir tentang suami, atau saya khawatir tentang rumah, tentang mobil, tentang apa, tentang semuanya. Saya khawatir akan banyak hal, seperti Marta. Saya khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan akhirnya ujungnya saya jadi upset about many things. Saya kecewa, saya marah dengan banyak hal. Ya, dan bukannya kita datang kepada Tuhan, kita malah mengambil kekhawatiran itu dan kita malah bersusah hati. Seringkali kita berpikir kalau bukan kita yang khawatir, siapa yang akan mengkhawatirkan kita? Kita berpikir kalau kita tidak khawatir tentang sesuatu, Tuhan juga pasti nggak akan mikirin. Ya kan? Mungkin kita lihat diri kita sebagai asistennya Tuhan kali. Ya, Tuhan harus diingetin things to do every day. Yang Tuhan harus lakukan setiap hari. Tuhan jangan lupa loh, aku masih punya kebutuhan. Tuhan jangan lupa loh, kita jadi asistennya Tuhan, kita ngingetin Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Kebenarannya adalah if it matters to you, it matters to God. If it is in your heart, it is in God's heart. If it is in your mind, it is in God's mind. Kalau itu berarti buat kalian, percayalah itu juga berarti buat Tuhan. Itu matters juga buat Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita, sekalipun kita gak usah khawatir, kita gak usah ingetin Tuhan. Itu juga ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau itu ada di pikiran kita gitu ya, percayalah itu juga ada di dalam pikirannya Tuhan. Ya, dalam sebuah buku Max Lucado berkata tentang khawatir. Ya, ini survei. Dikatakan 40% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. 30% adalah tentang masa lalu yang tidak dapat kita ubah. 12% itu fokus kepada opini orang lain yang kita tidak dapat kontrol. 10% khawatir tentang kesehatan personal yang justru waktu kita khawatir malah akan menambah parah kesehatan kita. Ya, dan 8% menyangkut masalah nyata yang kita dapat pengaruhi. Jadi sebenarnya hanya 8% aja kekhawatiran itu yang kita bisa pengaruhi. Jadi kalau hanya 8%, kenapa kita banyak menghabiskan waktu untuk khawatir? Kenapa? Jawabannya kalau kita selidiki hati kita adalah karena kita sulit untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, kita gak bisa percaya Tuhan sepenuhnya. Aku harus pegang kendali. Aku gak bisa serahkan semua ini kepada Tuhan, aku gak percaya gitu. Kita gak percaya kalau Tuhan itu bisa dan Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu gitu ya. Kita gak percaya juga, di sisi lain kita punya musuh yang pengen meyakinkan kita bahwa hanya kita yang dapat mengubah. Ya, iblis pengen kita meragukan kedaulatan Tuhan dan kemampuan Tuhan untuk take care atau memperhatikan kita. Iblis pengen kita percaya bahwa kita harus khawatir tentang orang, tentang masalah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu pasti punya hal yang lebih banyak untuk dikhawatirkan kan? Ya kan? Tuhan kan harus menjaga perdamaian dunia. Masalah krisis kesehatan yang harus Tuhan perhatikan. Tuhan sibuk, you know? God is busy. Perang di Timur Tengah itu pasti jauh lebih penting daripada perang dalam hati kita tentang kekhawatiran. Bener gak? Kita seringkali pikir Tuhan tuh punya banyak urusan yang lebih besar yang harus diperhatikan kecuali saya. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian. Tuhan memperingatkan di Yohanes 10 bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Worry, saya beri kepanjangan worry, itu W-O-R-R-Y gitu ya. Worry robs rest from you. Kekhawatiran merampas kita secara fisik, membuat kita kelelahan.
Kekhawatiran merampas kita secara emosi, membuat kita gelisah. Kekhawatiran merampas kita secara mental, membuat kita berantakan. Kekhawatiran merampas kita secara spiritual, membuat kita kosong. Ketika kita kelelahan, gelisah, berantakan, dan kosong, kita akan dapat dengan mudah meragukan diri kita. Kita akan merasa tidak punya tenaga lagi untuk jalani hari. Tuh ya, pengennya udah segera kabur aja karena kita merasa sangat kewalahan. Saya ragu saya bisa mengatur hidup saya. Saya ragu saya bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Saya ragu saya bisa melakukan hal yang Tuhan suruh saya lakukan. Kekhawatiran itu merampas. Seperti pencuri mencuri, membunuh dan membinasakan. Merampas setiap keyakinan kita bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan detail kehidupan kita. Seperti Marta mempertanyakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan gak peduli ya sama aku? Tuhan mikirin gak sih? Tuhan inget gak sih? Tuhan denger gak nih doaku? Tuhan masih ada gak buat aku? Mempertanyakan Tuhan, tidakkah engkau peduli tentang kehidupanku? Kenyataannya Tuhan peduli. Ia memperhatikan. Ya, kita baca bersama-sama di Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, ada satu ayat firman Tuhan saya pernah renungkan di Ayub 38 ayat 26 dikatakan begini. Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Kalian perhatikan, Tuhan itu memberikan hujan di atas tanah yang tidak ada orang. Dan ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Bayangkan, kalau tanah yang gak ada orang dan padang tandus yang tidak didiami manusia aja, Tuhan perhatikan loh. Tuhan kasih hujan supaya tanahnya gak kering. Ya, itu gak ada orang, ngapain diurusin? Tuhan, kok kayak kurang kerjaan. Waktu saya baca, Tuhan, kok kayak kurang kerjaan, ngapain ngurusin tanah yang gak ada orang? Tanah tandus yang tidak ada orang aja Tuhan urusin. Apalagi hidup kalian. Apalagi hidupmu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. He cares. Dia peduli dengan kehidupan Anda. God notice and He cares. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Jangan terlalu sibuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Just sit and listen. Dengarkan apa yang Dia mau katakan dalam kehidupan kita. Ya, ada 3 hal yang perlu kita lakukan waktu kita khawatir. Yang pertama, stop worrying. Tekan tombol pause pada semua perhatian yang memenuhi kita. Yang kedua, start praying. Buka mulut kita dan katakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan dan dengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keep thanking God. Ingatkan hati kita akan kebaikan Tuhan dengan bersyukur atas segala perbuatan Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan damai di tengah semua hal yang kita gak bisa kendalikan dan kita gak bisa mengerti. Waktu kita dekat dengan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita menemukan tempat peristirahatan di dalam Tuhan. Waktu kita melakukannya, Tuhan akan memberikan kita confidence atau keyakinan yang kita butuhkan di dalam hati kita. Amin. So how do I get my confidence back? Seperti saya tadi bilang, by turning into the lights. Kalau tadi kita dikuasai oleh bayang-bayang keraguan karena kita berjalan menjauhi Tuhan. Oleh karena itu bayang-bayang ada di depan kita, jauh lebih besar dari diri kita sesungguhnya. Gimana caranya supaya bayang-bayang itu hilang? Gimana caranya supaya keraguan itu gak ada lagi dalam kehidupan kita? Kita harus berbalik kepada terang. We must turn into the light. Kembali kepada terang. Waktu kita berjalan kepada terang, bayang-bayang keraguan yang menghalangi dan membayangi kehidupan kita akan berpindah ke belakang. Dan tidak akan lebih besar dari diri kita dan tidak akan dapat menguasai kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. By your words I can see where I'm going. They throw a beam of light of my dark path. Ingat tadi shadow artinya a dark area. Area gelap yang perlu disinari. Nah, firman Tuhan adalah a beam of light yang menerangi setiap jalan-jalan kegelapan kita.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nyanyikan bersama-sama ya kalau kalian tahu. Katakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Chorusnya dikatakan seperti ini. Dan waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap Tuhan tetaplah Kau di sisiku. Katakan, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, sekali lagi katakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya nggak bisa kasih solusi. Gimana caranya supaya we get our confidence back? By kembali, turning into the word of God, into the promise of God. Cuma firman Tuhan dan janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan inilah yang dapat menerangi jalan-jalan kita. Ya, hai Army of God, masihkah kalian membaca firman? Ini Alkitab jangan cuman ditaruh di samping ranjang, dibaca ya. Cuma firman ini loh yang bisa bikin kita kembali ke jalan terang. Ya, how can we turn into the lights? By living in the word of God, in the promises, in God's promises for us. Dengan hidup di dalam perkataan firman Allah dan janji Allah di dalam kehidupan kita. Waktu saya sebentar lagi selesai gitu ya. Gimana caranya? Saya ingin membacakan firman-firman Tuhan untuk Anda. Waktu saya bacakan beberapa firman ini mungkin agak banyak gitu ya, sekitar 20-an. Tapi please dengarkan, ini adalah firman Tuhan untuk Anda. Ya. Mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami ini dan kalian mungkin punya perkataan-perkataan ini dalam hati dan pikiran kalian. Ketika kalian mendengarkan ini, saya berdoa supaya ada iman, ada confidence yang muncul di dalam hati kalian. Melalui firman Tuhan, melalui terang Tuhan, melalui janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika aku berkata aku tidak dapat menyelesaikannya, Tuhan berkata, aku akan menuntun langkahmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika aku berkata aku terlalu lelah, Tuhan berkata aku akan memberi istirahat kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika aku berkata aku merasa sangat lemah, Tuhan berkata aku akan memberikan kekuatan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika aku berkata hidupku terlalu berat, Tuhan berkata biarkan aku menolongmu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika aku berkata hidupku ini penuh dengan masalah, hei Tuhan berkata aku bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika aku berkata keadaan ini mustahil, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagiku. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ketika aku berkata aku tidak punya apa-apa untuk diberi, Tuhan berkata aku akan menyediakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketika aku berkata aku tidak dapat melakukannya, Tuhan berkata bergantunglah pada kekuatanku dan kamu dapat melakukan segala hal yang kusuruhkan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika aku berkata aku merasa sendiri, Tuhan berkata aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ketika aku berkata aku tidak tahan lagi, Tuhan berkata aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika kalian berkata aku sangat takut,
Tuhan berkata, aku tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika aku berkata, aku merasa kewalahan, Tuhan berkata, aku memberimu damai. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ketika aku berkata, aku tidak dapat mengampuni diriku sendiri. Tuhan berkata, I forgive you. Aku mengampunimu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita percaya, aku tidak punya kepercayaan diri. Tuhan berkata, engkau dapat percaya kepadaku. I am your confidence. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan Ia akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ketika kalian berkata, aku tidak cukup kuat. Tuhan berkata, akulah kekuatanmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika kalian berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Tuhan berkata, aku akan memberikanmu hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ketika kalian berkata, aku merasa depresi, Tuhan berkata, biar kasihku dan kesetiaanku menjaga hatimu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ketika aku berkata, aku tidak akan pernah berubah. Tuhan berkata, aku mengubahkan engkau. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kalian berkata, aku merasa terhukum. Tuhan berkata, aku tidak menghukummu. Demikianlah sekarang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ketika kalian merasa, aku tidak pernah merasa cukup. Tuhan berkata, kamu dapat belajar merasa cukup. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika ada di antara kalian berkata, aku merasa tidak berharga. Tuhan bilang, kamu berharga. Dan kamu dicintai, kamu kucintai kata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, I love you. Aku mengasihi engkau. Ketika kalian berkata, semua orang melawanku, Tuhan berkata, I am for you. Aku ada untukmu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita berkata, aku tidak punya tujuan, Tuhan berkata, aku punya tujuan untuk hidupmu. Ketika kita berkata, aku merasa kalah, Tuhan katakan, kamu adalah pemenang. Ketika kita berkata, aku tidak dapat berhenti berbuat dosa, Tuhan berkata, aku menawarkan kepadamu kemerdekaan. Ketika kita berkata, aku ingin menyerah, Tuhan berkata, jadilah kuat dan lakukanlah segala pekerjaanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ketika kalian berkata, aku tidak ada yang spesial di dalam diriku, Tuhan berkata, you are my masterpiece. Kamu adalah mahakaryaku. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Ketika kalian berkata, aku tidak cukup baik, Tuhan berkata, kamulah anggota kerajaanku. Ketika kalian berkata, aku merasa jelek, Tuhan bilang, menurutku kamu cantik. Yang terakhir, ketika kalian berkata, aku adalah orang yang gagal, Tuhan berkata, kamu diciptakan untuk kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah, Ia selalu memimpin kami untuk ikut di dalam pawai kemenangan Kristus, karena kami hidup bersatu dengan Dia. So how do we get our confidence back? We do not put our confidence in our confidence, but by Christ and Christ alone. Ketika bayangan keraguan muncul dalam hidup kalian, ingatlah, kembalilah kepada firman, kembalilah kepada semua yang tadi saya sudah bacakan. This is God's promises for your life, and it's true. Ini adalah sebuah kebenaran. Jangan percaya tentang kebohongan atau bayangan keraguan yang seringkali datang. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubahkan Anda. Firman yang sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan kalian. Firman Allah yang sanggup mengubahkan kehidupanmu. Mengubah perspektifmu. Memperbaharui hati dan pikiranmu. Percayalah kepada siapa Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Ya, Ibrani 10 sekali lagi saya bacakan. Janganlah lepaskan kepercayaanmu. Sebab besar upah yang menantinya. Di versi bahasa Indonesia dikatakan, oleh karena itu, hey Army of God, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebab kalau kalian tetap percaya, maka akan ada upah yang besar untuk itu. Saya undang pelayan praise and worship bisa maju.
Do not lose our confidence. Jangan lepaskan ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, karena ada upah yang besar menantinya. Kita tidak menaruh rasa percaya kepada diri kita sendiri, enggak. Tapi kepada firman Tuhan, kepada terang Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Bukan kepada apa yang kita katakan dan kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Tidak, tetapi pada apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang keluargamu, tentang studimu, tentang pekerjaanmu, tentang apapun di dalam kehidupanmu. Semua ada di dalam janji Tuhan. Karena Anda berharga dan Anda dikasihi oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Katakan hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Ini yang Tuhan katakan untuk Anda. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Ini yang Tuhan katakan tentang engkau. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Percayalah ini Army of God. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kalau kalian merasa hari ini hidup kalian seperti bulu yang terkulai, Tuhan bilang aku tidak akan mematahkannya. Kalau hidup kalian seperti sumbu yang pudar, Tuhan bilang aku tidak akan memadamkannya. Tapi Tuhan ingin memulihkan setiap kehidupan kalian. Tuhan ingin memberikan your confidence back.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan segala jalanmu. We do not put our confidence in our confidence, but we put our confidence in God. Di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang Anda, tentang engkau. Jangan percaya kepada kebohongan. Bahwa I'm not good enough, I'm such a failure, I'm worrying about many things. Jangan percaya. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam bayang-bayang keraguan. Tapi Tuhan inginkan kita hidup mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan dengan separuh hati, tapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita. Karena disitulah letak kekuatan kita, disitulah letak pemulihan kita. Saya percaya hari ini setiap kalian yang telah mendengarkan firman ini, aku berdoa supaya Tuhan kau berbicara di dalam hati setiap Army of God, setiap orang-orang muda yang kau kasihi. Kau adalah orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, kau berharga, engkau mulia, engkau dicinta, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada untuk engkau, He is for you, He is with you, He is for you, He is with you. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan rindu memulihkan kehidupan kalian semua. Aku berdoa Tuhan meteraikan setiap firman ini. Biar kami mendapatkan kepercayaan kami di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam janji-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan setiap firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bulu yang terkulai Akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar. Akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar. Takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa rasa aman kami, rasa percaya diri kami hanya kami bisa temukan di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami tidak hidup di masa lalu, tapi kami hidup fokus pada masa depan yang Tuhan sudah siapkan, yang terbaik. Janji Tuhan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang-orang muda ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita mau terima berkat hari ini. Kita mau angkat tangan kita dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang-orang muda ini Tuhan, Army of God, Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mengangkat mereka, Tuhan, Engkau menjadikan mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang berdiri di depan raja-raja. Tuhan, Kau jadikan mereka orang-orang yang jadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Apa saja mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Tuhan, buat berhasil. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, dan Kau jadi berkat untuk banyak orang. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertaimu hari ini bahkan sampai Maranatha. Dia datang kedua kalinya, dia dapati kita semua tetap setia kepada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.